Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kembali dengan saya Kemas Edi Junaidi sebagai pemret berita monalisa.com dan Monalisa TV. Hari ini kita mengundang Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kabupaten Simalungun, Bung Arifin Siombing, dan Pak Suherman. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi yang ada di lingkungan kita berkaitan dengan HUT Mona Lisa ke-7, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai hal, yaitu tentang perkembangan ekonomi, dan kebetulan hari ini hadir yaitu Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, yang artinya kita akan membahas perkembangan daripada UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Untuk itu kita akan bertanya langsung nanti dengan Ketua Arifin Siombing, bagaimana perkembangan dan apa langkah-langkah HIPI dalam rangka HUT Mona Lisa TV untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Untuk itu kami akan bertanya langsung kepada Ketua Bung Arifin. Bung, bisa sebutkan, bisa ceritakan sejauh mana perkembangan daripada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dalam menyikapin perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Silakan, Om. Baik, terima kasih untuk TV Mona Lisa. Kami diundang pada hari ini tentang dalam acara 7 inspirasi untuk anak negeri dalam menyambut ulang tahun Mona Lisa. Yang pertama tentang bagaimana perkembangan UKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Ya. Sejauh ini UKM Simalungun itu berjalan sebagaimana mestinya, walaupun sebenarnya target-target yang kita inginkan belum semaksimal mungkin. HIPI dalam pelaksanaan kurun waktu dalam 1 tahun kita jadi pengurus, kita tetap fokus bagaimana mengembangkan UKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Target kita tetap bagaimana supaya ada di Simalungun rest area. Ya. Kenapa kami sebutkan harus ada rest area di Kabupaten Simalungun? Karena itu adalah sebagai sentral pusat jajanan UKM, artinya tempat gerai tempat untuk para UKM itu menyajikan kerajinan tangan UKM itu yang ada di Kabupaten Simalungun. Nah, kita paham sendiri sampai hari ini kita sudah surati pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga DPRD Simalungun agar kiranya bagaimana merubah lahan tepian dolok yang kawasan KIS menjadi kawasan rest area untuk bisa dilakukan tempat tempat untuk dijajahkan para tempat-tempat UKM di Kabupaten Simalungun. Artinya menjadi tempat jualan produk-produk UMKM yang ada di Simalungun, ya? Iya. Di Simalungun sendiri ada UKM itu ada 1000-an lebih UKM di Simalungun. Tapi memang banyak, Ketua, ya? Iya, potensi yang terutama aja ada di Kampung Muslimin, ada di Rambung Merah. Kita tengok ada kuping gajah, ada roti seperti roti tawar, banyak. Nanti kita kemarin kunjungan kerja ada beberapa titik di Rambung Merah itu seperti Ceko. Tapi lebih lezat lagi menurut saya. Tapi itu tadi karena persoalan pangsa pasarnya ini, Ketua, ya? Pangsa pasar, dan juga mereka tidak tahu menjajahkan kemana. Oh. Jadi mereka akhirnya jual online. Iya. Nah, jadi ke depan memang sesuai dengan komitmen pemerintah yang kita lihat melalui media massa atau media elektronik yang sekarang, bulan Desember tahun ini pintu tol sudah disiantar. Ya. Nah, harapan kita memang tahun ini juga harus dianggarkan itu bagaimana supaya membangun rest area itu ketika dari luar daerah atau luar kota, dari Jakarta, dari Kalimantan, Sulawesi, dari manapun dia, dari luar negeri,
ketika mau ke Danau Toba, kaldera, sudah tahu dia di mana sentral-sentral pusat jajanan di Kabupaten Simalungun. Artinya itu bisa menjadi oleh-oleh ya, oleh-oleh seperti itu. Ya, harus sebenarnya. Kan kalau kita lihat sekarang ini, kalau mereka wisata ke pesisir Danau Toba atau wisata yang ada di Kabupaten Simalungun, coba apa yang mau kita jajahkan oleh-oleh Kabupaten Simalungun untuk dia bawa pulang ke rumahnya? Ya, artinya nggak ada yang bisa menjadi ikon gitu ya, Ketua ya? Sebenarnya banyak ikon itu. Persoalannya kita ini, sistem UKM kita ini masih sistem jual online yang kita tengok, tradisi-tradisi lokal seperti itu. Atau mungkin karena pengaruh pandemi itu, Ketua, sehingga untuk bersentuhan langsung mereka kurang begitu ada aturan-aturan seperti itu, sehingga para UMKM ini melakukan media digital dengan bisnis online. Apa mungkin seperti itu, Ketua? Iya, memang ya, pengaruh COVID-19 ini sangat berpengaruh. Tapi kan kita tidak bisa tidur dalam hal ini. Ini tugas kita bersama, terkhusus untuk HIPI. Bagaimana mendorong ini juga. Kita jangan larut juga. Ekonomi ini kan nggak boleh putus. Ya. Ada 3 pilar di Indonesia ekonomi kita yang nggak boleh putus. Pertanian, UKM dan juga pariwisata. Ya. Ini nggak boleh putus. Artinya seperti tujuh inspirasi untuk anak negeri yang menjadi tagline Mona Lisa seperti itu. Iya, makanya kita salut dengan Mona Lisa. Makanya ke depan kawan-kawan media massa, terkhusus TV Mona Lisa, ini terima kasih kali kami untuk TV Mona Lisa ini, khusus penggiat ekonomi ini. Artinya 7 inspirasi Mona Lisa ini menyentuh bagi kami. Kenapa kami bilang menyentuh? Karena ini satu mengangkat bahwa perlu pengangkatan UKM-UKM yang ada di Indonesia, khususnya Simalungun. Ini tertarik bagi kami karena terus terang aja, semua kami penggiat ekonomi ini kan, ini apa ini? Artinya ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Artinya gampang lah untuk melakukan kegiatan seperti itu. Iya, bisa bertahan aja ini udah syukur alhamdulillah. Karena keadaan ini memang terus terang aja untuk penggiat-penggiat ekonomi ini sangat gimana dibilang, kalau bisa kata remajanya galau lah. Galau ya. Galau. Iya, Ketua. Oke, pemirsa, dan kebetulan juga di sini hadir Pak Suherman sebagai toke ini ya, toke penggiat ekonomi, penggiat UKM. Sekaligus toke nih kan gitu. Toke Moka, yaitu produk tepung dari tepung ubi ya. Sekarang pemirsa, kita akan bertanya langsung kepada Pak Suherman selaku pelaku dari UMKM yang langsung terjun dan memahamin daripada kondisi yang ada di Kabupaten Simalungun. Bisa Pak Suherman jelaskan, artinya kondisi ini, dengan kondisi saat ini, kita tidak memiliki rest area, sementara kita memiliki rest area yang saat ini sekarang mangkrak, ya kan, tidak dipergunakan. Akhirnya gedung yang puluhan miliar yang dialokasikan dari uang rakyat juga itu terbengkalai. Menurut Pak Herman, apa peranan dan apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga bisa menjalin kerjasama dengan UMKM? Silakan Pak. Iya, terus terang untuk saat ini pemerintah Kabupaten Simalungun belum terlalu memihak ke UMKM ya. Pertanian begitu juga belum berpihak. Artinya apa? UMKM ini hidup tumbuh besar banyak sendiri akhirnya. Artinya seperti gulma di apa ya? Tumbuh sendiri dia. Jadi kalau ditanya sehat berkat doa sendiri, kan gitu kan? Upaya sendiri. Ya, tumbuh sendiri dia. Menyikapi masalah bangunan itu kan masa pemerintah yang lama ya, Pak Jar Saragi nggak maksimal kan, itu pelut ya, harusnya pelut itu kan cocoknya kemarin itu dibangun di daerah Tapiadolo atau di Perapat, yang memang dia pusat daripada tempat kumpulnya banyak orang, wisata, lalu lintas wisata gitu kan. Seperti Kota Siantar ini cocok, kenapa? Karena dia tengah, di daerah penyangga dia, tempat lintasan. Jadi UMKM ini ke depan, kalaupun mau dibuatkan rest area, dia tepat sasaran, tempatnya harus tepat. Ya, Perapat, Tapiadolo, ya itu sangat tepat sekali. Tapi dan jangan pemirsa,
jangan yang seperti di Purba. Itu tempatnya tempat jin buang anak, sehingga sampah pun tak ada yang mau singgah di sana. Dan lokasinya nggak cocok, seperti itu kurasa. Iya. Jadi jangan tanggung. Kalau kita mau maju ekonominya, sekarang tol sudah bagus. Sarana prasarana mungkin ke depan sudah mulai bagus. Tinggal bagaimana kita UMKM ini diberikan fasilitas yang lengkap. Artinya kalau ada bantuan dari pemerintah, alokasikanlah sesuai ya, termasuk dinas yang terkait, salah satunya dinas koperasi, dinas perindak, perizinan yang terkait semua dengan UMKM ini, sungguh-sungguhlah membina UMKM. Artinya jangan setengah-setengah lagi. Jangan nanti dikasih bantuan, ya kan? Dibantu di sini, yang terima di sana. Jangan ada lagi dusta lah di antara kita. Artinya yang mengajukan permohonan bantuan di desa A, yang dikasih bantuan di desa B. Gitu. Jadi nggak maksimal juga, ya. Artinya anggaran-anggaran untuk UMKM itu dari pemerintah desa, tepatlah sasaran, sehingga UMKM ini bisa terbina bagus. Satu contoh pun kalau misalnya ada anggaran, masalah UMKM apa? Mungkin di masalah perizinan, kasih gratis. Difasilitasi gratis. Masalah POM, kasih gratis. Saya kemarin ditugaskan HIPI untuk ngikutin seminar ya di Geo Marriott bersama Profesor Yasona Lawli. Ini suatu gebrakan yang luar biasa untuk UMKM. Karena apa? UMKM tumbuh besar di Indonesia ini ada sekitar 60 juta. Kalau Pak Yasona Lawli bilang nggak usah cerita 60 juta, 30 juta aja yang tumbuh dan berkembang. Yang membuka satu usaha yang baru, udah berapa pengangguran, serap tenaganya, udah berapa putar ekonomi. Makanya beliau membuka satu badan usaha, namanya perseorangan. Nggak ada CP, nggak ada PT lagi, jadi Persero. Jadi izinnya langsung dari Kemenkumham. Bulan 5 ini sudah dibuka, ya kan? Jadi kita mendaftarkan langsung online. Jadi ini salah satunya nomor 2 di Indonesia setelah Malaysia ya. Malaysia itu sudah membuka UMKM-nya. Jadi artinya udah membuka lebar-lebar tuh UMKM. Nggak perlu CPUD lagi. Artinya repot. Pemerintah di sana sudah membuka selebar-lebarnya pintu untuk UMKM. Artinya ini UMKM yang berbenah diri juga. Ya jangan gatek lagi kan. Mau buka akses ke Kemenkumham aja nggak pandai, sulit, ya kan? Nggak paham. Nyuruh orang lagi, bayar lagi. Repot. Jadi sudah memutus mata rantai yang panjang. Ya, jadi permodalan itu bisa difokuskan untuk operasional usahanya. Nggak lagi masalah perizinan, udah gampang, gratis. Gitu ya. Itulah kemudahan-kemudahan UMKM hari ini. Oke, pemirsa Mona Lisa, itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Suherman, bagaimana ribetnya persoalan-persoalan yang dihadapi tentang UMKM ini. Kita berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Simalungun. Ternyata pemerintah sendiri tidak dapat melakukan hal ini. Artinya kerjasama yang lebih baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ikutin selanjutnya. Pak Ketua, silakan dulu Ketua. Iya, lupa kita masuk lagi. Kita nikmati. Iya. Terlalu serius lagi. Terlalu tegang pemirsa. Padahal diskusi hari ini diskusi santai. Ya. Cuman karena terhanyut dengan suasana penyampaian saya, mereka itu tegang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ketua, artinya sejauh mana peranan HIPI untuk menciptakan rest area sehingga pemerintah juga ikut mendukung gitu. Artinya mendukung hasil produk-produk yang bisa dipasarkan dan memang ini layak gitu untuk dikonsumsi seperti dijajakan di supermarket yang sifatnya yang udah profesional. Artinya sejauh mana peranan HIPI untuk mensiasati ini sehingga pemerintah juga stakeholder yang ada ikut terlibat dalam apa yang menjadi program daripada HIPI. Silakan Ketua. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Herman bahwa strategi-strategi
UKM itu sekarang walaupun di musim pandemi COVID-19 ini, kita tidak mau berputus asa. Pengusaha itu nggak boleh putus asa. Kita harus punya inovasi-inovasi baru, karena strategi juga online kan bisa udah bisa digerakkan. Melalui media Iya. digital ini harus apapun kita upayakan sehingga kita mampu untuk bertransaksi itu. Iya, baik. Tapi itu tadi yang tertarik bagaimana usaha HIPI dan penggiat-penggiat UKM ini supaya itu tadi ada rest area di Kabupaten Simalungun. Dulu saya lebih kurang setahun yang lalu kita juga bersama Pak Wakil Bupati sudah berdialog tentang pusat rest area itu. Kita tidak menyinggung, tapi di Purba kan sudah ada pusat area. Nah, menurut kita itu tidak pas tempatnya. Nah, jadi bagaimana kita memperjuangkan ke depan ini mau kita perjuangkan rest area itu, terutama yang di Tapian Dolo, itu tugas HIPI menggiring melalui pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga menggiring ke DPRD Kabupaten Simalungun. Karena di sana nanti itu kan daerahnya sekarang peruntukannya untuk KIS. Ya, ya. Nah, merubah KIS itu kan harus ada perda baru. Ya, ya. Berarti kita harus giring lah, kita yakinkan DPRD itu bahwa lebih bagus dikelola itu, karena itu kan 20 tahun yang nggak dikelola, mubazir seperti itu. Artinya pengelolaannya itu nggak jelas gitu. Iya, peruntukannya akhirnya liar seperti itu. Nah, menurut kita dari HIPI, bagaimana itu dikelola dengan baik, bisa menghasilkan PAD, bisa menghasilkan retribusi untuk peningkatan PAD Kabupaten Simalungun, daripada dibiarkan seperti itu. Tujuan kita bagus. Nah, artinya tidak kita menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, kita mendorong pemerintah dan juga legislatif bagaimana merubah dari KIS menjadi rest area. Artinya jelas ya konsep daripada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ini dalam menggali potensi-potensi UMKM, Ketua ya. Ya, tujuan kita selalu kalau pemerintah bisa memajukan UMKM menjadi pengusaha profesional, kan yang dapat dipisah di sini siapa? PAD siapa? Pajak siapa? Pemerintah. Jadi jangan ragu juga pemerintah dan legislatif bagaimana mendorong ekonomi itu. Kan udah saya bilang tadi, yang bisa mendongkrak negara ini hanya pertanian dan UKM yang bisa mempertahankannya. Ya, artinya disitulah nilai ruhnya daripada suatu giat ekonomi yang ada di satu daerah ya. Iya, kalau kita tengok hari ini sekarang pengusaha besar ini terjun bebas ini. Iya, iya benar-benar. Nah, maka yang terjadi banyak pemutusan tenaga kerja. Ya. Nah, bagaimana menyelamatkan ini? Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu tadi pertanian dan UKM. Seperti itu dia Ketua ya. Iya, karena kan kalau sekarang diputus di perusahaan-perusahaan besar. Artinya HIPI sendiri harus mampu lah untuk meyakinkan pemerintah sehingga apa yang menjadi kebutuhan HIPI itu dapat terlaksana ya. Ya, tugas HIPI meyakinkan ini. Artinya kan tetap yang mengambil keputusan pemerintah. Iya, iya. Nah, tugas kita HIPI ini pengusaha menjelaskan ini loh. Iya, artinya inilah produk yang mau kita sampaikan. Kita jangan pasrah dengan keadaan ini. Pemerintah pun jangan hanya kita bantu UKM, tapi kan hanya slogan aja ya. Slogan aja, actionnya mana gitu. Kita mau action yang sebenarnya, ya kan? Kita bukan kalau membantu itu harapan kita jangan bantu ikannya. Yang mau dibantu itu siapkan tempatnya, wadahnya, segala sesuatunya, baru itu nama bantuan. Bantuan, jadi jelas. Orang kita ini kan pedagang, pengusaha. Mana tempat dagangannya mana gitu ya, relokasinya mana dagangannya. Ya. Tapi kita pedagang. Iya, benar-benar. Contoh gini, Mbak, Babe kalau mau mencari katakan keripik kuping katanya kan? Kuping gajah. Atau kalau yang tren dulu namanya cakar ayam. Ya, masih ingat kita dulu cakar ayam. Babe cari kemana? Cuman bilang aja katanya di Rambung Merah. Kan sibuk kita lagi macam cari Rambung Merah luas loh. Iya, benar-benar. Ya, kan? Di Karangbangun itu ya. Coba. Masuk ke dalam. Kita asli orang Simalungun aja nyarinya apa ya? Bingung kita ya. Bingung. Nah, jadi gimana lagi orang luar kan masuk gang dia nyarinya kan nggak mungkin. Ya, sulit ya, sangat sulit. Nah, masalahnya inilah tugas HIPI bagaimana mendorong ini pemerintah. Ayo. Buat tempat jajahan UKM
Ya, artinya produk-produk UKM ini yang bisa dipasarkan sehingga orang mudah untuk mengaksesnya gitu Ketua ya. Jadi itu tadi contoh kuping gajah yang nggak usah mulu-mulu lah, ya kan, seperti keripik cakar ayam dulu waktu kita nanak. Nyarinya sekarang sebenarnya gampang, di Lampu Merah ada, di Karangsari ada, tapi kita masuk ke dalam kan repot. Iya. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ketua HIPI. Ternyata di Kabupaten Simalungun produk-produk UMKM ini sangat banyak dan sangat mungkin mencapai ribuan ya. Mungkin mencapai ribuan pelaku-pelaku UMKM ini yang notabene-nya itu memiliki produk yang kalau kualitasnya. Ya pemirsa, kembali lagi dengan kita diskusi santai. Tadi sempat tegang mungkin karena kita menanyanya terlalu serius sehingga Ketua sama Pak Herman agak grogi atau gimana gitu ya kan. Ketua, ada yang perlu kita sampaikan juga. Ini kan kita bilang ribuan ya UMKM, pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Ada di satu desa di Pantai Labu, yaitu di Deli Serdang. Mereka menjual jajanan setiap hari Sabtu dan hari Minggu, yaitu jajanan Tempo Dulu, dan itu menghasilkan, dan itu dikelola oleh desa gitu. Menurut Ketua sendiri, kenapa di sini nggak bisa kita lakukan hal seperti itu? Kita jual setiap hari Minggu aja atau hari libur aja, sehingga orang bisa fokus datang ke situ. Makanannya bukan tanggung, makanan Tempo Dulu. Mungkin ada yang anak-anak sekarang grontol itu apa, ya kan? Getuk itu apa, tiwul itu apa? Mereka mungkin nggak tahu gitu ya. Bubur candi. Ketua, bisa nggak di Kabupaten Simalungun itu digelar seperti tadi mendekati bulan suci Ramadan, menggelar suatu bajar ya. Kita buat apa seperti itu, apa kan itu kan akan menyerap artinya animo daripada masyarakat. Menurut Pak Herman lah dulu sebagai pelaku ekonomi kreatif ini, kira-kira apa yang menjadi masukan-masukan untuk ke depannya? Iya, terima kasih Babe. Kalau kami selaku pelaku UMKM, momen bulan puasa itu salah satu juga momen yang tepat ya untuk kita mempromosikan produk-produk yang ada di Simalungun. Satu contoh, saya sendiri punya produk tepung mokaf. Tepung mokaf itu punya 100-200 keturunan produknya ya. Mulai dari kering-keringan, roti, sampai yang sifatnya basah ya. Satu contoh untuk bakery, brownies, kerupuk bisa juga. Artinya untuk buat jajanan masa Tempo Dulu pun bisa ya. Buat bubur candil, buat tibol itu bahan bakunya ya dari tepung mokaf gitu kan. Jadi momen ini bisa kita buat satu contoh. Setiap desa harus atau kecamatan, program daripada Kementerian Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno itu kan one product one feeling ya, satu produk satu desa. Nah sebenarnya saya sudah mendahului 5 tahun yang lalu gitu kan. Artinya Sakuda Bayu dulu sebelumnya produknya pertanian pepaya ya. Tahun California. Ya, tahun 2012 kita pemainnya. Nah, dan ini tepung mokaf kita buat mulai tahun 2017 setelah kita boomingkan. Jadi Sakuda Bayu dengan tepung mokafnya, set buntu dengan kopinya, dengan madunya, Lampu Merah dengan kuping gajahnya. Jadi artinya tiap satu desa satu produk. Produk. Ya kan? Jadi bisa kita buat dalam satu wadah. Yuk promosikan mumpung menyambut Ramadan. HIPI memfasilitasi buat bajar. Itu momen yang cukup luar biasa. Selain kita ada transaksi ekonomi yang bagus di situ, memperkenalkan produk-produk, setiap desa atau kecamatan bisa kita tampilkan di situ. Misalkan dari kecamatan ini, ya kan, produknya ini, kecamatan ini produknya ini. Artinya ada produk unggulan yang bisa dipasarkan di situ. Itu dia apa Mas? Iya, jadi nanti kita undang stakeholder yang ada buka puasa bersama sambil melihat jajanannya, sambil membeli produk-produknya. Iya, Pak Herman ya. Iya. Artinya konsepnya menjelang bulan Ramadan ini. Iya, cukup bagus. Oke. Untuk selanjutnya, pemirsa, itu tadi yang disampaikan Pak Herman
tentang bagaimana kita menaikkan lagi budaya-budaya kita, yaitu menu-menu masakan Nusantara yang dari bahan bakunya yaitu ubi. Ubi yang dikelola menjadi tepung. Itulah namanya tepung mokaf. Ya. Jadi Pak Suherman ini promosi juga di Pak Suherman. Ya. Kalau bisa mana-mana ikutin terus kami, artinya diskusi kami ini, karena ini akan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Simalungun. Menurut Ketua HIPI sendiri, dengan kondisi itu apa kira-kira nanti artinya clue yang akan disampaikan untuk acara Banjar ini? Karena tadi saya sudah ceritakan begitu hebatnya mereka bisa mengakomodir menu jajanan tradisional di tahun 70-an. Lewat kalau umpamanya yang lahir tahun 90-an nggak tahu itu jajanan itu bisa. Mungkin nggak tahu tiwul, grontol ya kan. Mungkin yang tahun-tahun milenial nggak tahu makanan seperti itu. Kalau kita itu makanan kita dulu. Apa bisa Ketua bisa sampaikan? Baik, terima kasih. Ini menarik ini sebenarnya. Simalungun ini pada prinsipnya cukup lengkap. Iya. Artinya kalau seperti tiwul, seperti Simalungun hebat. Iya. Dan itu diakui memang. Makanya, nah ini mau kita lakukan Banjar di bulan Ramadan ini rencana di Kampung Merah Sentral. Nah, tapi kita lihat juga perkembangan COVID-19 ini. Kalau memang nggak clear, kita juga nggak berani buka. Artinya nggak berani membuka terlalu ramai orangnya. Tapi kita yakin memang masyarakat udah rindu dengan makan makanan. Iya. Kenapa? Dengan produk-produk sajian cepat saji sekarang kita kan sudah rasakan akibat yang gampang datangnya penyakit. Kenapa mungkin yang di mana tadi Di daerah Pantai Labu. Pantai Labu itu orang sudah mengarah ke situ? Memang sejatinya kita memang lebih nyaman makan itu. Tapi kalau yakinlah kalau Simalungun ini kan Simalungun ini dari dulu makanannya enak-enaknya. Iya. Dulu bayangkan kalau kita waktu masih jaya-jayanya pasar bengkel dulu sebelum siap jalan tol ini. Dodol. Nah, semua produk itu 80%, 85% itu dari Simalungun. Iya. Persoalannya sekarang, nah inilah yang kita kesalkan kadang-kadang pemerintah kok nggak anggap. Iya. Bahwa sebenarnya untuk peningkatan PAD ini saya tengok ada kadang-kadang pemerintah daerah ini kesal dengan PAD-nya tidak meningkat. Tapi bagaimana cara meningkatkan PAD ini tidak pernah dipahami. Iya. Padahal salah satu peningkatan PAD itu adalah peningkatan UKM. Artinya ada nilai yang terkandung di situ, artinya harta tersembunyi di pelaku-pelaku UMKM ini Ketua ya. Contoh lah, ya dulu jaya-jayanya pasar bengkel kan pemerintah sedang berdagang populer. Iya. Ya kan? Dengan dodolnya Semua lah. segala macam Artinya produk orang UMKM ya. kalau sudah mau masuk ke Sergei itu pasti terbayang dengan pasar bengkel. Iya. Karena produk UKM semua jajaran di sana. Kita pun kalau mau pulang ke rumah kita pasti harus singgah di pasar bengkel membawa oleh ke rumah. Biar ada palang pintu ya Iya, kan. membuktikan kita bahwa kita dalam perjalanan. Iya. Pemirsa, biar ada oleh-oleh sebagai palang pintu pemirsa. Iya. Nah, maksud saya Simalungun sangat berpotensi. Kenapa saya bilang pemerintah sudah dengungkan bahwa bulan Desember sudah pintu tol ada di Siantar. Iya. Tepatnya di seputaran Tergendolo. Nah, harapan kita di sana itu marilah pemerintah, ayolah, janganlah. Artinya pemerintah jangan tidur lagi lah gitu ya kasarnya ya. Ayo kita pahamilah kemauan masyarakat ini. Nah, kita toh muaranya yang diuntungkan pemerintah kan. Artinya pemerintah jangan berharap cuman APBD aja yang dikelola gitu ya. Harus melakukan terobosan-terobosan inovatif. Iya, kota baru. Iya. Kalau pemerintah daerah itu tidak mampu membuat kota baru, artinya kota baru pusat jajanan dan transaksi ekonomi baru. Ya bagaimana mau peningkatan PAD? Bagaimana mau pembangunan lancar? Toh kita lihat aja di Simalungun infrastruktur hancur semua. Coba karena apa? Alasan PAD klasik. Iya. Rendah kan? Iya. Ayo, kalau mau bagus jalan-jalan kita ini semua, ya tingkatkan PAD. Tingkatkan Bagaimana PAD, caranya meningkatkan PAD? Ayo bangun ini melalui
UMKM. UMKM menjadi pengusaha profesional. Ya, benar. Ya, seperti itu Ketua. Ya pemirsa, itulah tadi gambaran daripada salah satu desa yang bisa melakukan inovasi membuat jajanan tradisional. Dan ternyata hasil daripada apa yang disampaikan Pak Suherman, wah udah pernah dilakukan. Cuman sampai saat ini peran dari pemerintah, kita kembali lagi kepada pemerintah pemirsa. Kenapa dinas terkait tidak melakukan penggawangan sehingga UMKM ini seperti terabaikan, kehilangan induk, kehilangan bapak angkat, sehingga kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Gaung pemerintah itu memang membangun UKM. Kita sadar ini gaungnya. Ya artinya memang iya. Tapi real di lapangan yang itu tadi yang dibahas. Ya artinya kondisinya seperti itu gitu ya, yang disampaikan tadi Pak Suherman ya. Yang minta yang sana yang dapat. Ya gitu. artinya desa A yang mengajukan permohonan untuk UMKM yang dibantu desa C, sehingga nggak nyambung gitu ya. Artinya Nggak tepat sasaran. Jangan ada kepentingan lah. Ya artinya memang harus disesuaikan lah. Mana yang meminta permohonan itulah yang direalisasikan sehingga ini bisa menjadi bisa meningkatkan sumber daya masing-masing desa di situ ya Pak Evan ya. Ya kalau pemerintah memang serius membangun UKM, ayolah. Artinya nggak usah kita bukakan di sini kan. Artinya kita sudah paham semua ini hanya semboyan aja. Ayo bangun UKM, bangun ini. Tapi kenyataannya kan kita lihat saja. Artinya seperti yang kemarin itu ya kan, kreasi kreatif Indonesia itu ya kan, dengan kondisi datang Menteri Kreatif yaitu Bang Sandi ke Danau Toba membuat acara-acara di sana, kayaknya seremoni aja kan gitu. Padahal pelaku-pelaku UMKM itu menjerit ya, menangis dalam hati ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, benar. Sama paham nih kita ini. Iya. Nah artinya, mari kalau mau serius kita memang membangun UMKM ini Kabupaten Simalungun, ayolah. Jangan lagi ABS. Asal Bapak senang. Ya. Itu zaman dulu Ketua, zaman dulu itu. Ya pemirsa, Sekarang masih berlaku juga. buktinya datang Menteri Ekonomi Kreatif ke sana. Rame-rame orang ke sana gitu ya. Merah. Itu jangan kita ceritakan di sini Ketua. Oh, iya. Itu kenal. Ya pemirsa, itulah tadi diskusi kita tentang bagaimana menggiatkan ekonomi. Pemirsa jangan kemana-mana, dan ini akan kita tindak lanjutin dan mungkin kita minta closing statement daripada Ketua HIPI dan Pak Suherman selaku pelaku UMKM di HUT Mona Lisa ke-7 membangun 7 inspirasi untuk anak negeri. Pemirsa jangan kemana-mana. Mona Lisa, kita akan akhirin diskusi santai kita karena waktu juga. Kita akan meminta closing statement dari Ketua HIPI dulu untuk menyampaikan closing statement seperti apa UMKM ini di bumi Habonaran Tobona, yaitu Kabupaten Simalungun, sehingga bisa menghasilkan PAD bagi Kabupaten Simalungun melalui UMKM-nya. Kami persilakan untuk. Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih di 7 iterasi ulang tahun ke-7 Mona Lisa ini. Kita bangga sebenarnya, bangganya ada media massa atau TV yang mau bagaimana membakar semangat atau sejauh mana perkembangan ekonomi atau UKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Patut kami bersyukur penggiat-penggiat usaha atau tokoh pengusaha yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih atas maunya TV Mona Lisa di ulang tahun yang ke-7 ini mau bagaimana mengevaluasi atau mengkritisi tentang pembangunan perekonomian di Kabupaten Simalungun. Kami mengucapkan dari HIPI Kabupaten Simalungun selamat ulang tahun yang ke-7. Semoga jaya. Artinya harapan kami juga TV Mona Lisa ini jangan berhenti sampai di sini. Kami juga mau dikritisi bagaimana sebenarnya yang terjadi khususnya dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Simalungun yang kurun 10 tahun ini tidak ada yang mengkritisi. Makanya kami sebenarnya setiap diundang
TV Mona Lisa kita hadir karena kita sadar betul bagaimana peranan media massa tentang mengkritisi, mengevaluasi, melihat kepada pemirsa atau masyarakat umumnya apa yang terjadi sebenarnya di perekonomian Simalungun. Ini sangat kami ucapkan terima kasih. Semoga lah ini menjadi contoh atau pilot project untuk kawan-kawan media yang lain untuk menyoroti perekonomian di Kabupaten Simalungun. Inilah harapan kami. Oke Ketua, terima kasih Ketua atas artinya sumbangsi dan masukan-masukannya. Dan untuk Pak Suherman sebagai pelaku ekonomi UMKM ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan di Hari HUT Mona Lisa dan apa pesan-pesan yang bisa Pak Herman sampaikan? Iya, terima kasih Mona Lisa TV yang telah memberikan kesempatan untuk UMKM bicara di Mona Lisa TV, sehingga nanti bisa ditonton, subscribe dengan kawan-kawan ya semuanya, sehingga nanti bisa saya pelaku UMKM mewakili kawan-kawan yang ada khususnya di Kabupaten Simalungun ya. Yang pertama keseriusan pemerintah dulu untuk dalam hal pembinaan, pendampingan terhadap UMKM ya, gandeng seluruh stakeholder yang ada, HIPI, UMKM, organisasi-organisasi yang terkait dengan UMKM ya, itu gandeng sehingga kita meringankan beban ya, apa keluhan-keluhan UMKM itu ditampung ya oleh pemerintah sehingga nanti bisa diterapkan di lapangan ya, dibantu di lapangan. Yang ketiga, teruslah UMKM ini melakukan pembinaan-pembinaan, artinya agar timbul pengusaha-pengusaha baru ya, pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha yang naik kelas. Yang pengusaha-pengusaha yang sudah ada ini dibina semakin naik kelas, artinya difasilitasi, jangan nanggung-nanggung lagi ya. Kalau dia dari UMKM, usaha mikro kecil menengah, jadi UKM jadi IKM, ke depan jadi usaha entrepreneur sejati, udah usaha yang besar ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang naik kelas ya. Pembinaan-pembinaan itu seutuhnya lah untuk UMKM. Jangan lagi ada dusta di antara kita ya, asal Bapak senang hanya sekedar laporan. Tapi memang betul-betul ada wujud nyatanya bahwa UKM yang didampingin ini sudah bagus gitu. Ada naik kelasnya, dari tampilan produk, dari omsetnya per bulan ya. Artinya ada peningkatan secara drastis. Apalagi saya harapkan Simalungun kemarin baru selesai pilkada ya, jadi pemerintah yang baru ini saya dengar-dengar ada sedikit pedulinya ke UMKM ya. Artinya ekonomi digital ini harus kita manfaatkan lah ya, jadi karena UMKM juga lah soko guru ekonominya ya. Yang kata ketua tadi bisa menopang masalah PAD di Simalungun ya. Kalau udah masyarakatnya, UMKM-nya berhasil sukses, bayar pajaknya pun gampang. Jadi artinya nggak lari-lari lagi. Nggak lari-lari lagi, nggak. Begitu datang petugas ya kan. Bayar. Iya, langsung bayar. Karena ada uangnya. Ya kalau nggak ada uangnya macam mana mau bayar. Kalau dia tumpur ya. Tumpur ya. Sama juga ketika datang ke kedai kopi udah nggak tengok-tengokan lagi. Iya. Nggak, ketua aja disuruh bayar. Coba dompet, siapa dompet bayar kan gitu. Itulah mungkin ya dari kita, mudah-mudahan pemerintah serius lah membina UMKM ini, sehingga UMKM banyak yang naik kelas ya kan. UMKM memang menjadi pengusaha profesional. Pengusaha profesional ya. Itu mungkin. Oke, terakhir Ketua sama Pak Herman, apa kira-kira harapan dan masukan untuk Mona Lisa sebelum closing statement ini kita tutup? Baik, terima kasih. Harapan kami Mona Lisa ke depan juga semakin mempunyai satelit yang unggul. Artinya punya reporter yang cantik. Kenapa? Ini dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Ketika mau konfirmasi, ada keinginan masyarakat paling tidaknya ingin berjumpa gitu. Ada rasa rindu gitu ya? Ada rasa rindu. Jangan HIPI aja yang rindu. Depan juga, makanya kita berharap ada satelitnya, ada juga reporter wanitanya. Ini jangan laki-laki aja yang jadi reporter. Siap. Ada juga ladies-ladies yang bagus lah. Ketika juga sama kayak UKM tadi kita bahas, bagaimana meningkatkan yang disampaikan Bang Herman,
kalau ada kelas pemula, lanjutan, media utama, artinya menjadi entrepreneur baru di Kabupaten Simalungun. Juga menurut saya tahun depan harus meningkat. Siap. Jangan UKM-nya juga meningkat, nggak punya style juga Mona Lisa. Akhirnya ketinggalan juga meliput. Tahu-tahunya UKM-nya sudah punya syariah di Tapian Dolok. Ini tugas berat ini Pemirsa. Tapi Mona Lisa-nya nggak juga punya kantor di Tapian Dolok. Iya. Karena kita harapkan juga ini memandangkan UKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Iya, meliput. Yang paling tidak Mona Lisa menjadi corong untuk para pelaku UMKM. Karena HIPI juga punya target. Saya bilang sama karena beliau ini adalah ketua bidang UKM di Simalungun. Saya bilang kita punya target ada Bu Pipin satu lagi. Saya bilang kita punya target 100 saja dulu UKM. Ya, yang benar-benar yang bisa dibina ya. Nanti kita bina, kita bantu label halal, kita bantu artinya legalitas lah ya. Badan POM ya. Tapi pemerintah juga harus beri regulasinya. Makanya ketika kemarin kita dorong pemerintah, bagaimana pemerintah memberi jaminan kepada pengusaha ini atau penggiat UKM ini, regulasi yang perlu kita. Modal itu nomor 2. Tapi kalau udah regulasinya itu diberi izin, badan pos, kan kita udah bisa usaha sendiri, udah bisa kembang sendiri. Ya kan? Jadi artinya itu harapan kami juga TV Mona Lisa ini jangan pula ketinggalan tahun depan. Terima kasih. Oke. Ya pemirsa Mona Lisa, ini sungguh sangat luar biasa ini permintaan daripada pemirsa reporter yang cukup handal dan punya style yang oke gitu ya kan. Ya tapi yang pastinya pemirsa kita di acara HUT Mona Lisa Sabtu 13 Desember lusa ini akan kita tingkatkan lagi dan ini akan menjadi motivasi kita untuk berbenah diri dan lebih profesional lagi. 7 inspirasi untuk anak negeri itulah menjadi tagline kita. Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami dan kami akan membuat publikasi terkait tentang edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun maupun di Kota Pematang Siantar, terkhusus Sumatera Utara dan yang paling penting dunia. Pemirsa, jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.